Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sejahtera selalu bagi kita sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang Maha Kuasa. Pada sore hari ini kita dikumpulkan di tempat ini yang tadinya hujan, saat ini hujan itu berhenti. Ini menandakan bahwa takdir menjadi bupati dan wakil bupati ada pada Pak Hussein dan Paulina. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau di Arab, di Mekah dan Madinah itu, dan diceritakan di dalam hadis-hadis Nabi, ketika hujan turun, maka pada saat itu langit ketujuh itu terbuka. Artinya doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kadang banyak orang tidak gunakan ini. Kalau hujan turun, diambil selimut. Yang terhormat Hajjah Syarifah Sakinah Al-Juhri, anggota DPR RI dari PKS. Yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, kebanggaan perempuan Sulawesi Tengah, perempuan pertama menjadi Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Yang terhormat Hajjah Nilam Sari Lawira SPMP. Beliau luar biasa Bapak Ibu sekalian, membuktikan 56 tahun Sulawesi Tengah ketuanya selalu laki-laki. Tetapi kali ini perempuanlah yang ditakdirkan oleh Allah. Itu ibunda kita Hajjah Nilam Sari Lawira. Ini bertanda Bapak Ibu sekalian, akan ada perubahan di Sulawesi Tengah dan akan ada perubahan di Kabupaten Sigi. Selalu di Sulawesi Tengah, selalu yang menang dalam percaturan politik gubernur, selalu yang menang itu adalah bangsawan. Tetapi kali ini yang akan menang insya Allah adalah kelompok menengah. Siapa? Rusdi Mastura dan Makmun Amir Bapak Ibu sekalian. Dan yang terhormat Pak Kiai Muhammad Hussein Habibu, calon bupati kita, dan Ibu Paulina sekaligus wakil bupati saat ini, dan anggota DPRD, pimpinan DPRD dari seluruh partai pengusung yang tadi sudah diperkenalkan oleh tokoh-tokoh kita, dan teristimewa juga ibunda istri dari Bapak Kiai Haji Muhammad Hussein Habibu, dan kemudian tokoh wanita Islam Al-Ihrat dan seluruh keluarga, teristimewa Dewan Adat, paman saya Abdul Qadir Maroca, dan para Dewan Adat yang hadir hari ini. Yang pertama saya ingin sampaikan Bapak Ibu sekalian, kita berkumpul di tempat ini, yang saya katakan pertama adalah kita tidak sia-sia. Kenapa tidak sia-sia Bapak Ibu sekalian? Karena tanggung jawab sebagai seorang manusia, ada dua nilai yang melekat dalam dirinya. Pertama adalah nilai keumatan. Apa yang dimaksud dengan nilai keumatan? Nilai keumatan itu adalah pertanggungjawaban diri kita dengan Allah Tuhan yang menciptakan kita. Artinya kita hidup di dunia ini hanya sementara, tetapi pertanggungjawaban hidup sementara itu akan dimintakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita kumpul sore hari ini Bapak Ibu sekalian tidak sia-sia. Dasarnya adalah kata Nabi, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menyebabkan seseorang berbuat baik, maka dia mendapatkan pahala yang sama. Kita dukung ke Kiai Haji Muhammad Hussein Habibu dan Paulina. Lalu beliau buat jalan, beliau buat sekolah dan sebagainya, beliau dapat pahala, maka semua orang memberikan dukungan juga dapat pahala Bapak Ibu sekalian. Kemarin kita memberikan dukungan, saya, kemudian Ibu Hajjah Nilam Sari Lawira, beliau mengambil kebijakan di provinsi, membangun Sulawesi Tengah, beliau dapat pahala, semua orang yang mendukung juga mendapat pahala Bapak Ibu sekalian. Kemudian dalam urusan keumatan ini Bapak Ibu sekalian, kenapa saya mengambil dasar dari nilai-nilai agama ini Bapak Ibu sekalian? Karena saya tahu dalam catatan sejarah, Sigi atau Sulawesi Tengah ini sangat memahami yang namanya nilai-nilai keagamaan. Orang Sigi itu tidak, orang Sigi maupun Sulawesi Tengah ini adalah yang paham terhadap agama. Artinya mereka takut berbohong terhadap dirinya dan terhadap Tuhannya.
Artinya insya Allah tidak akan pernah ada dusta di antara kita. Dan saya yakin semua yang hadir ini pasti kalau pulang akan mengajak saudara-saudara kita Husein Paulina dan untuk menjadi bupati dan wakil bupati di Kabupaten Sigi, Bapak Ibu sekalian. Maka nilai keumatan ini Bapak Ibu sekalian sangat penting kita pahami. Disebutkan dalam surat Al-Isra, "Idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqal qawlu fadammarnaha tadbira." Kata Allah, kalau saya ingin menghancurkan sebuah negeri, sebuah kabupaten, sebuah provinsi, maka saya perintahkan orang-orang yang memimpin negeri itu. Fafasaku fiha, mereka ingkar, fadammarnaha tadbira, maka saya hancurkan negeri yang mereka pimpin itu sehancur-hancurnya. Bapak Ibu sekalian, penting pertanggungjawaban ini Bapak Ibu sekalian. Maka memilih pemimpin itu penting. Harus kita tahu siapa dia, bobotnya. Harus kita tahu siapa dia, dari mana dan bagaimana kualitas kepribadiannya. Maka Husein Paulina Bapak Ibu sekalian sudah tepat untuk 5 tahun ke depan Bapak Ibu sekalian. Maka nilai keumatan ini begitu penting. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, siapa yang kita mau percaya memimpin negeri ini lagi? Kita sudah mengalami beberapa bupati Bapak Ibu sekalian. Apa yang berubah dari negeri kita ini? Tadi Pak Jamal, chefnya kakak ini menyampaikan, kami ini anak desa. Memang benar, karena bagian dari pertanggungjawaban anak desa. Saya 3 periode menjadi anggota DPRD Kota Palu, 15 tahun. Kemudian saya pergi ke Jakarta. Alhamdulillah, berkah Bapak Ibu sekalian 5 tahun ke depan. Apa pertanggungjawaban bagi kita yang lahir di negeri ini? Kita mau perubahan untuk Sigi Bapak Ibu sekalian. Kita mau Sigi ini seperti sebuah rumah, jelas di mana pintu masuknya, jelas di mana kamarnya, jelas di mana dapurnya, jelas di mana ruang untuk menerima tamu. Tapi Sigi hari ini Bapak Ibu sekalian tidak jelas. Di mana-mana ada rumputnya. Rumput di ibu kota sama, di rumput di desa sama, rumput di tempat saya lahir di Salua sama. Maka pertanyaannya, di mana wajah ibu kota Bapak Ibu sekalian? Kira-kira Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya rumah kotor, pertanyaannya, maukah orang bertamu di datang rumah kita? Tidak mungkin. Kalau kita punya kabupaten tidak jelas, mana ruangnya, mana wajahnya, pasti investor tidak akan pernah datang ke sini. Paling investor yang mau itu adalah investor ayam hutan saja yang mau. Kenapa? Karena ayam hutan di mana-mana ada hutan, maka ayam pasti ada ayam hutan di dalamnya. Kita tidak mau begitu Bapak Ibu sekalian. Kita mau Sigi ini menjadi penyangga ibu kota provinsi Sulawesi Tengah. Kita mau Sigi ini menjadi penyangga dengan ibu kota negara yang pindah di Kalimantan Republik Indonesia Bapak Ibu sekalian. Hari ini kambing itu harganya sekitar 1,5 juta. Tapi kalau ibu kota sudah pindah di Kalimantan, maka harganya bisa jadi 6 juta Bapak Ibu sekalian. Berarti kesejahteraan itu akan naik Bapak Ibu sekalian. Itu nilai-nilai keumatan. Maka tidak sia-sia Bapak Ibu sekalian, kita hadir pada sore hari ini bersama Husein Paulina Bapak Ibu sekalian. Ini sebagai pertanggungjawaban sebagai orang yang lahir di negeri ini. Kemudian yang kedua adalah nilai kebangsaan. Kita penting menjaga bangsa ini. Kita boleh banyak bicara, tetapi tidak boleh menyinggung perasaan orang lain. Kita boleh banyak bicara, tetapi harus ada karya nyata yang kita lakukan. Kita boleh bicara, tetapi jangan sampai apa yang kita bicarakan kita tidak buktikan Bapak Ibu sekalian. Maka menilai pemimpin itu cukup 5 tahun. Kita nilai pemimpin, apakah pemimpin ini layak? Kita lihat Kiai Husein Habibie, beliau pernah menjadi sekda di zamannya Pak Aswadin. Beliau menjadi sekda luar biasa pada saat itu pergerakan Kabupaten Sigi. Tetapi kita berharap insya Allah kita berikan kesempatan 9 Desember Bapak Ibu sekalian, insya Allah Sigi lebih baik di masa akan datang. Setuju Bapak Ibu sekalian? Dan saya yakin kemenangan ini insya Allah ada pada Kiai Husein Habibie. Kenapa saya katakan demikian? Apakah ini hanya sebuah ketika ini hanya sebuah mimpi-mimpi tidur saya ketika saya di Mekah? Di saat saya setelah menang, kemudian saya pergi umrah di Mekah dan Madinah, saya bermimpi berkelahi dengan tim sebelah.
Ternyata perkelahian saya itu Bapak Ibu sekalian cukup lama, dan alhamdulillah tim sebelah itu lari tunggang langgang. Itu artinya Bapak Ibu sekalian, kalau mimpi itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah Husain Paulina akan memimpin SIGI ini Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya harus mengatakan demikian Bapak Ibu sekalian? Karena saya pertaruhkan diri saya pertaruhkan kekuasaan gaib. Siapa itu gaib? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lahir di SIGI, hampir sudah tua Bapak Ibu sekalian. Saya sudah umur 44 tahun hari ini, tapi saya lihat SIGI seperti ini saja Bapak Ibu sekalian. Kita pergi ke Kulawi, masih bagus jalan di zamannya Om Zainuddin Abdul Rauf, masih bagus pada saat itu. Tapi hari ini Bapak Ibu sekalian, sangat menyedihkan Bapak Ibu sekalian. Maka kalau ingin berubah, satu, itulah yang harus kita pertaruhkan Bapak Ibu sekalian. Maka saya minta kita semua yang hadir ikhlas mendukung Husain Habibullah. Kalau kita ikhlas, saya minta kita untuk berdiri. Kita berdiri bersama-sama. Kita berjanji kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Ikuti saya Bapak Ibu sekalian. Siap ikuti saya? Asyhadu an la ilaha illallah. Yang keras Bapak Ibu sekalian. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wallahi tallahi billahi, ya Allah Tuhan yang Maha Kuasa, dengarkan kami, kabulkan niat kami, menangkan Husain Habibullah untuk SIGI lebih baik di masa akan datang. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami pertaruhkan hidup kami untuk kebaikan rakyat yang ada di Kabupaten SIGI Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, mohon duduk semua. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, ini kita lakukan Bapak Ibu sekalian bukan karena kita membenci seseorang. Kita lakukan ini untuk memenangkan seseorang, Husain dan Paulina. Tujuannya hanya satu, semoga beliau menjadi bupati nanti, melakukan kebaikan. Insya Allah pahala beliau dapat, kita yang memberikan dukungan juga akan mendapatkan pahala. Maka anak yang lahir di SIGI nanti akan mendapatkan kebaikan dari kepemimpinan Husain dan Paulina Bapak Ibu sekalian. Maka jangan ada orang menilai Wartabone melakukan hal itu karena dia sakit hati. Minta maaf, Wartabone tidak pernah sakit hati Bapak Ibu sekalian. Tidak pernah. Orang pernah menghina saya, hanya saya bacakan doa, semoga dia sadar. Orang mengatakan apa-apa pun, saya pernah hilang harta saya tidak punya apa-apa, tapi saya yakin ada Tuhan yang memberikan, mengganti 10 kali lipat dari harta yang ada. Alhamdulillah, saya tidak mau sia-siakan dukungannya Bapak Ibu sekalian, dukungannya rakyat Sulawesi Tengah. Saya bangun pesantren 25 hektar di Lompiawora Bapak Ibu sekalian, bersama Ibu Hajar Nilam Sari Lawira Bapak Ibu sekalian. Ini bukan sebuah pamer. Beda itu harta kalau kita dapat, kita buka kios Bapak Ibu sekalian, tidak perlu diceritakan kepada orang lain. Tapi kalau harta kita dapat, gaji kita dapat dari dukungan setiap manusia, maka kita wajib melaporkan kepada manusia itu bahwa inilah yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Setuju? Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Maka kita juga berterima kasih untuk masyarakat SIGI khususnya Ibu Hajar Nilam Sari Lawira bersama Bapak Ahmad M. Ali, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, dan Bapak Surya Paloh meletakkan dasar perubahan untuk Kabupaten SIGI. 58 miliar Bapak Ibu sekalian, 58 miliar Bapak Ibu sekalian, 58 miliar Bapak Ibu sekalian membangun sekolah internasional yang ada di Kaleke Bapak Ibu sekalian. Beliau tidak membangun istana dan sebagainya, tapi membangun sebuah pendidikan. Supaya apa? Supaya anak yang ada di negeri ini nanti akan sekolah di situ, akan bertemu dengan anak yang ada di negeri Indonesia ini, dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Yang terbaik mereka datang di SIGI Bapak Ibu sekalian. Sebelum mereka datang, maka kita perbaiki SIGI ini supaya mereka pulang menceritakan ternyata SIGI itu rakyatnya beradat, rakyatnya agamais, rakyatnya humanis, rakyatnya sopan santun, jelas dan pasti
pendidikan yang dibangun oleh Bapak Ahmad M. Ali dan Ibu Nilam dan Bapak Surya Paloh 58 miliar tidak akan sia-sia Bapak Ibu sekalian yang ada di Kaleke. Kenapa diletakkan di Kaleke Bapak Ibu sekalian? Karena Sigi ini dan Kaleke itu adalah memiliki sejarah yang panjang untuk Indonesia. 1942 sebelum Soekarno mengibarkan bendera merah putih di Jakarta, sebelum bersama Nani Wartabone berkibarlah bendera merah putih di Kaleke bersama Yoto Daeng Pawindu, Dato Pamusu, kemudian tokoh-tokoh lain yang ada di Kabupaten Sigi. Ada yang di Sigi Biromaru bernama Madika Malolo Mahasuri. Beliau itu kemudian dia dibuang ke Jawa, kemudian setelah itu beliau tidak mau kembali ke tanah Kaini pada saat itu karena kekuasaan dipegang oleh orang-orang yang dekat dengan Belanda pada saat itu. Akhirnya dia menempati tempat di Probolinggo Bapak Ibu sekalian. Begitu dia di Probolinggo, berubah nama dia menjadi Raden Joyo Lolono dan dia memiliki anak-anak yang menjadi kiai besar di Jawa sana Bapak Ibu sekalian. Itu orang Kaini Bapak Ibu sekalian, orang yang ada di sini Bapak Ibu sekalian. Maka saya berharap Bapak Ibu sekalian, insya Allah Hussein Paulina memimpin Sigi ini mengangkat nilai-nilai sejarah supaya kita insya Allah terangkat derajat kita di mata Allah Subhanahu Wa Taala dan di mata Indonesia, Republik Indonesia Bapak Ibu sekalian. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada hal menyinggung perasaan kita. Ini tanggung jawab hanya sebagai anak yang lahir. Saya mohon maaf. Ini tanggung jawab sebagai anak yang lahir di Sigi. Bapak Ibu masih bagus, lahir dekat dengan ibu kota provinsi setengah. Kalau saya ini lahir di tempat yang jauh, tempat yang banjir Bapak Ibu sekalian. Mungkin dulu hari-hari saya berada di situ di Salua, kemungkinan sekarang sudah ada di lautnya Palu karena kita kena banjir Bapak Ibu sekalian. Ini tanggung jawab yang kita lakukan karena kita tidak mau kita tua ke depan tidak ada perubahan untuk negeri yang kita cintai. Maka Hussein Paulina Bapak Ibu sekalian sudah tepat kita meletakkan pilihan untuk perubahan Sigi yang lebih baik di masa akan datang. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada hal yang perasaan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.